Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Ketika dihadapkan pada sebuah masalah berat dan dengan perhitungan matematis kita bakal kalah saat berhadapan dengan musuh. Kisah di masa lalu ini bakal membuat Anda tak mudah menyerah atau putus asa. Misalkan saat harus melawan atau bersaing dalam sebuah kompetisi terpilih lawan Anda sangatlah berat dari sisi jumlah dan pengalaman. Jangan menyerah dulu, karena hanya berbekal pemahaman akan potensi diri nasib baik akan berpihak pada Anda. Bukan kekalahan seperti prediksi banyak orang, tapi justru kemenangan. Sebuah kisah di masa dinasti Han Timur antara 25 sampai tahun 220 memiliki kisah yang menakjubkan. Sebuah pertempuran yang terkenal pada tahun 208 di mana pasukan yang berjumlah 50.000 orang mampu mengalahkan bala tentara dengan jumlah berkali-kali lipat, yakni 800.000 tentara. Kisah diawali Perdana Menteri Cao Cao dari daerah utara memiliki maksud untuk mengalahkan Sun Quan yang punya kekuasaan di daerah selatan. Perang mental dimulai setelah Perdana Menteri Cao mengirimkan surat yang mengatakan kalau ia akan segera menggerakkan 800.000 tentara dengan senjata lengkap untuk berburu di daerah selatan. Ungkapan berburu merupakan sebuah yang dihaluskan untuk menyatakan perang. Tentu saja hal ini akan menjadi hal yang tak menakutkan apabila pihak selatan menerima baik dan menyerahkan semua pasukan dan membiarkan pihak utara untuk menduduki wilayah selatan. Sun Quan kemudian memanggil semua menteri-menterinya. Dalam rapat tersebut, mereka sangat tertekan lantaran jumlah pasukan yang dimiliki kurang dari 1/10 dari pasukan musuh. Seorang pejabat tinggi bernama Zhang Zhou setelah mempertimbangkan kondisi mereka menyarankan untuk segera mengirim utusan untuk menegosiasikan penyerahan diri dan mengusahakan persyaratan terbaik. Hampir semua halayak yang hadir saat rapat menyetujui usulan Zhang Zhou, tapi seorang menteri bernama Lu Xu dengan menggebu-gebu menentang hal ini. Ia menyarankan pada Sun Quan selaku pimpinan tertinggi agar memanggil seorang jenderal senior bernama Zhou Yu. Usulan tersebut disetujui. Lalu setelah Zhou Yu hadir, diskusi berubah menjadi memanas lantaran bukan penyerahan diri dan negosiasi justru akan dilakukan penyerangan. Pihak penyerang menculik kaisar kita dan dengan nama beliau berusaha menyatukan seluruh negara untuk keturunannya sendiri. Ia tak lebih dari seorang pencuri yang licik dan tak tahu malu. Mengapa kita harus berdamai dengan orang jahat padahal kita berada di pihak yang benar, kata Zhou Yu lantang. Para pejabat yang awalnya berniat menyerahkan diri akhirnya mulai mendengarkan pendapat jenderal senior ini. Zhou Yu kemudian memaparkan kekuatan militer yang dimiliki dan mengatakan meski kalah jumlah bisa memenangkan pertempuran karena hal ini. Kunci kemenangan ada pada perbedaan iklim, kondisi geografi, gaya hidup hingga adat istiadat yang berbeda. Sungai Yangtze membagi wilayah Cina jadi dua bagian, utara dan selatan. Mereka makan gandum dan kita makan nasi. Mereka sangat berpengalaman dalam peperangan kavaleri sementara tentara kita mahir dalam peperangan di air, jelasnya. Zhou Yu kemudian kembali meyakinkan para pejabat yang turut dalam rapat tersebut. Apabila kita bisa mempersiapkan diri dengan benar maka musuh akan kita kalahkan. Pasukan berkuda terbaik mereka akan kikut dan tak efisien berperang di wilayah kita yang dikelilingi sungai. Angkatan laut kita tentu memiliki keuntungan berperang di wilayah sendiri. Saya mohon diberi 50.000 tentara dan saya akan menyelesaikan tugas ini, kata Zhou Yu. Kata-kata Zhou Yu bukan isapan jempol belaka, ia mampu membuktikan kata-katanya. Tentara musuh yang diangkut dengan ratusan kapal diserang oleh tentara selatan di bawah komando Zhou Yu. Tentu saja tentara utara meski menang jumlah mereka, kalah cekatan dengan tentara selatan yang memiliki kemampuan tempur di air. Permukaan sungai yang jadi saksi bagaimana ratusan kapal yang terbakar dan banyaknya tentara utara yang tewas dan sisanya lari tunggang langgang. Penyerangan tersebut gagal total dan kemenangan ini menjamin kemerdekaan politik daerah selatan selama 72 tahun mendatang. Jadi sejarah telah membuktikan kalau kita janganlah gentar menghadapi musuh yang kuat. Pelajari seksama kekuatan musuh, cari kelemahan mereka dan kenali seberapa batas kemampuan kita untuk bisa mengalahkan mereka. Dan begitu sejarah mencatat, kemenangan itu bukan sekadar tentang jumlah atau kekuatan fisik. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa semangat,
keyakinan, strategi, dan kerjasama mampu menembus batas logika. 50.000 orang yang awalnya dianggap kecil dan lemah, mampu mengalahkan kekuatan raksasa berkat tekad yang tidak tergoyahkan dan keberanian untuk melawan, meskipun peluang terlihat mustahil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa besar tantangan yang kita hadapi, tetapi seberapa besar keyakinan kita terhadap kemampuan diri untuk menghadapinya. Di tengah dunia yang sering menilai kita dari angka dan ukuran, ingatlah bahwa jiwa yang percaya diri, hati yang berani, dan pikiran yang strategis bisa mengubah hasil akhir. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan melangkah penuh keberanian. Karena ketika kita memiliki keberanian untuk melawan, meskipun terasa mustahil, dunia akan menyaksikan keajaiban yang lahir dari hati yang pantang menyerah.